Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai sekolah kedinasan ya, tes untuk sekolah kedinasan. Seperti yang teman-teman banyak tahu bahwa bentar lagi pendaftaran akan ditutup dan kemudian seleksi kompetensi dasar ya SKD ini akan dilaksanakan di bulan Juli tahun 2020 untuk rekrutmen tahun ini ya. Jadi teman-teman masih ada waktu sekitar 1 bulanan untuk persiapan. Nah itu persiapannya harus benar-benar matang. Nah buat yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya sebelum saya lanjut ke pembahasannya. Ya jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya teman-teman juga nggak ketinggalan info-info menarik yang akan saya share di video-video berikutnya. Oke, nah untuk sekarang ini buat yang belum tahu ya, ini juga sudah saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya bahwa soal dari ini SKD sekolah kedinasan ya berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, saya akan merujuk tahun-tahun sebelumnya ya atau kebiasaannya BKN atau BKN ya bahwa soal-soal SKD di sekolah kedinasan itu sama dengan soal-soal CPNS untuk formasi SMA gitu ya, untuk formasi SMA. Nah, buat yang belum tahu atau yang sudah tahu dan ingin ya sekedar mengetahui ya. Nah, ini yang saya akan sharing kisi-kisinya apa, lalu gambaran bocorannya dari teman-teman yang sudah share FR-nya atau field report-nya di CPNS tahun kemarin ini ya 2019. Jadi setiap kali teman-teman tes ya, teman-teman bimbel saya tes, juga ada teman-teman yang follow saya di Instagram itu banyak yang DM setelah tes itu cerita-cerita nih soalnya kayak gini gambarannya gitu. Nah alhamdulillah juga banyak yang lulus ya dengan nilai yang cukup memuaskan. Lanjut ke tahapan berikutnya. Nah sekarang di video kali ini saya akan fokus ke TWK-nya dulu. Nah, saya akan sharing tentang TWK, kisi-kisinya apa, lalu gambaran soalnya atau bocoran dari teman-teman itu seperti apa. Nah, di dalam TWK ini di tahun kemarin ya tahun ini itu jadi momok ya. Di tahun yang sebelumnya itu kan yang jadi momok adalah TKP ya, dimana memang bentuk soalnya berubah yang lumayan berubahnya lumayan drastis ya. Nah, kalau saat tahun ini yang jadi giant killernya adalah TWK. Banyak yang nggak lulus gara-gara TWK. Nah, untuk kisi-kisi TWK ini ya, buat yang belum tahu ada 5. Ya, ada nasionalisme, ada bela negara, ada integritas, ada pilar negara, lalu ada bahasa Indonesia. Nah, pilar negara ini apa? Ya Pancasila, Undang-Undang Dasar, gitu-gitu ya. Nah, bentuk soalnya itu untuk tahun ini itu apa ya? Tidak begitu banyak yang hafalan. Ya, tapi dibutuhkan wawasan yang cukup baik atau cukup luas bagi teman-teman. Makanya tes wawasan kebangsaan namanya juga wawasan kebangsaan. Maka wawasannya harus luas. Caranya gimana? Harus berbanyak membaca. Nah, bocoran-bocoran soalnya itu seperti apa? Ya, banyak yang dapat undang-undang, banyak juga yang tidak. Ya, undang-undang itu biasanya keluar undang-undang yang umum. Kalau nggak gitu, undang-undang yang kayak apa ya? Yang tidak mencerminkan gitu-gitu. Jadi soalnya tidak mencerminkan pengamalan undang-undang ini misalkan gitu. Itu ada soal seperti itu. Lalu yang banyak adalah pengamalan Pancasila. Ya, pengamalan Pancasila itu kemarin banyak yang keluar. Nah, tipsnya kalau teman-teman harus membaca soal butir-butir pengamalan Pancasila. Bentuk soalnya biasanya kayak ada contoh cerita, terus itu bertentangan dengan nilai Pancasila sila keberapa. Gitu. Ada juga yang modelnya list lalu yang tidak mencerminkan atau yang mencerminkan ya sila ke sini berapa saja gitu, 3 dan 5, 2 dan 4 gitu-gitu. Ya, jadi bentuk list kegiatan gitu-gitu. Ada juga yang kayak contoh tokoh ya, cerita seorang tokoh. Lalu perilaku itu ya mencerminkan perilaku apa, nilai apa gitu. Ada yang misalnya contoh bela negara juga gitu. Jadi contoh apa bela negara atau nasionalisme, kadang ada yang bingung kayak misalkan memakai batik gitu. Nah, soal-soal di TWK itu ya, soal yang sama tapi sudut pandang ceritanya ya, atau titik beratnya itu beda, itu bisa beda. Misalkan kayak
pengeboman ya, pengeboman itu kalau yang di soal yang diceritakan adalah membunuh banyak orang, nah, gitu-gitu ya, yang ditekankan di soal, itu berarti sila kedua gitu misalkan. Kalau ternyata di dalam cerita itu fokusnya ke karena agama gitu ya, berarti sila ke-1. Lalu misalkan tujuannya untuk memecah belah, misalkan titik beratnya di situ, berarti di sila 3. Jadi banyak yang teman-teman yang tanya, bom Bali atau bom ini itu melanggar sila keberapa? Kita nggak bisa ngomongin itunya, kita harus membahas soal konteks kalimat dalam soal. Nah itu yang susah ya. Kayak misalkan tokoh siapa, lalu udah diceritakan dulu dia nggak mau begini mencerminkan sikap apa. Itu banyak yang keluar. Lalu banyak juga tokoh-tokoh kayak Muhammad Hatta, ya, Soekarno, Cokroaminoto, itu silahkan dilihat. Nah bentuk soalnya biasanya yang bukan merupakan peran, misalkan peran Muhammad Hatta ya dalam kemerdekaan apa di situ, atau yang merupakan peran beliau apa, itu juga banyak yang keluar untuk TWK. Lalu ada juga soal tentang nilai sosial, ya, nilai integritas, nilai moral gitu. Lalu di bahasa Indonesia itu banyak soal-soal tentang kata baku, ya, kata baku, lalu penulisan-penulisan, kalimat-kalimat efektif gitu-gitu keluar. Ada lagi soal PPU-PKI, ya, sidangnya atau orang-orangnya gitu ada juga. Itu ada. Lalu ada yang bahasa Indonesia dia bacaan, lalu nilai sosial atau nilai moral apa gitu. Itu juga keluar. Jadi hafalan tapi biasanya lebih ke penerapan atau ke penalaran. Intinya adalah teman-teman perlu tetap membaca undang-undang, Pancasila gitu, tapi konteks soalnya atau bentuk soalnya, jawabannya itu lebih ke penalaran. Jadi bener-bener harus banyak wawasannya, harus banyak-banyak membaca, karena memang intinya tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau mau nilainya bagus ya wawasannya harus bagus. Bagaimana cara wawasan bagus? Ya harus berbanyak membaca. Nah mumpung ini masih ada banyak waktu, ya sekitar 1 bulanan sih, nggak banyak sih sebenarnya ya. Yang jelas masih ada waktu, apalagi ini kan lagi disuruh di rumah aja, bisa diisi dengan belajar dan untuk persiapan seleksi kompetensi dasar. Selain itu teman-teman juga bisa ikut bimbel. Nah kebetulan saya juga akan bikin bimbel untuk SKD Sekolah Kedinasan. Nanti pengajarnya ada saya, ada Pak Okta. Pak Okta ini dulu S1 S2-nya Matematika UI. Beliau ini mantan pembuat soal TIU, jadi sangat luar biasa kalau ngajar TIU. Kalau ada teman-teman saya juga yang ahli di TWK, ahli di TKP, teman-teman bisa belajar bareng di satu kelas itu ya. Mungkin saya batasin hanya 100 orang karena memang keterbatasan tim. Jadi mungkin ada 100 orang, biayanya sekitar insya Allah 300 ribuan. Jadi kalau teman-teman memang minat, ya silahkan subscribe channel ini, dipantengin saja. Kalau saya ngumumin pendaftaran sudah dibuka, saya akan ngumumin di channel ini. Karena pengalaman dulu waktu CPNS itu saya buka bentar, ternyata sudah penuh kuotanya gitu. Jadi memang cepet-cepetan. Oke gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Nanti ini kan sudah TWK ya, mungkin besok saya akan sharing tentang kisi-kisi dan juga bocoran-bocoran dari teman-teman yang sudah tes CPNS yang mungkin soalnya akan dipakai untuk sekolah kedinasan di tahun ini gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ya, supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya Fajar Rahman Ariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.